Terima kasih memberkati anak-anakmu, pelayan-pelayanmu yang sudah melayani pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Saatnya Tuhan, kami juga mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui mulut lidah hamba-Mu, mari Tuhan, Engkau yang layakkan, Engkau yang kuduskan, Engkau yang memberkati, supaya suara Tuhan, kehendak hati Tuhan boleh dinyatakan bagi kami semua umat-umat-Mu yang ada, baik kami yang ada di ruangan ini dan juga umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom yang ada. Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak ada lagi kuasa-kuasa yang mengganggu, karena semuanya itu sudah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan boleh ada dalam keadaan yang baik, sehat, semua diberkati oleh Tuhan. Minggu kedua dalam bulan Januari, selamat ulang tahun, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara kasih. Habis saudara melihat saya dengan mata yang pandangan mata yang tajam, jadi saya grogi. Ya, selamat tahun baru. Kita sudah masuk dalam tahun 2024 minggu yang kedua. Ya, baru 14 hari kita tinggalkan tahun 2023 ya. Tentu ada banyak hal-hal yang kita alami di dalam tahun 2023. Atau mungkin masih ada yang menyandera kita, yang menghambat kita di dalam tahun 2023. Pagi hari ini firman Tuhan supaya kita tidak lagi tersandera ya. Kita tidak lagi terbelenggu. Kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang tidak baik. Kita mau tinggalkan semuanya itu. Kita mau move on, kita mau bergerak, kita mau bangkit, bergerak, maju ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, kesempatan pada pagi hari ini saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayatnya dari Yohanes Yohanes 8 ayat yang ke, ya bisa ditampilkan ayatnya. Oh sorry, sudah ada di sini ya. Ya, Yohanes 8 ayat 36. Saya jemput, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan baca dengan suara yang lantang. Yohanes 8 ayat ke-36. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Silakan duduk, terima kasih. Ya. Jadi apabila anak itu, ya Tuhan Yesus bilang, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka, ya. Merdeka dari dosa, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari ekonomi, merdeka tadi saya lihat yang usianya sudah masuk usia indah, merdeka, ya. Pak Vitalis tidak tersandera dengan usia yang ada, bisa menyanyi, bisa bersaksi, ya. Begitupun Ibu Yuli tidak tersandera dengan rumah yang cukup jauh, ya. Rumah yang jauh ya, bukan cukup jauh ya, membutuhkan berapa jam kemari, tidak tersandera, ya. Tuhan ingin supaya kita tidak tersandera, ya. Kalau apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, ya. Jadi saudara jangan lagi merasa, aduh gimana ya,
2023 saya masih terkendala, langkah saya masih berat, masih ada yang mengganduli, masih ada yang membuat saya sepertinya nggak nyaman. Saudara, ingat, pagi hari ini firman Tuhan katakan, kalau anak Tuhan Yesus memerdekakan kamu, maka itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kamu pun benar-benar merdeka, ya. Amin, saudara. Amin, ya. Puji Tuhan. Apa-apa saja sih yang kira-kira bisa menyandera kita? Apa-apa saja kira-kira yang bisa membuat kita terhambat, kita terikat, kita terbelenggu, ya. Kita lihat di sini, kita bisa tersandera karena kesehatan kita. Aduh, saya sakit, kaki saya patah, baru dioperasi, bagaimana saya bisa datang ke rumah Tuhan? Bisa aja begitu. Usia, saya sudah tua nih, udah yang muda-muda aja. Boleh nggak kita ngomong begitu? Tuhan, udah tua nih, udahlah. Ini waktunya si A, waktunya si B, waktunya si J, ya. Yang tadi main drum, ya. Ya udah, yang udah tua-tua nggak usah melayani. Apa betul begitu, saudara? Ya. Ekonomi, keuangan, aduh, saya nggak punya apa-apa, ya. Emang Tuhan lihat dompetmu, emang Tuhan lihat suaramu, Tuhan lihat kedalaman hatimu, apakah engkau masih mau bergerak, apakah engkau masih mau melayani Tuhan, apakah engkau masih mau dipakai oleh Tuhan, ya. Kemudian salah mencet. Ya, kemudian keluarga, teman. Kita berdoa. Sekian lama kita belum dikaruniai anak. Kita berdoa, Tuhan kasih kita anak. Bisa aja anak itu menjadi hambatan, bisa aja anak itu mengikat kita, ya. Aduh, Pak Gembala, anak saya masih kecil, belum bisa diajak ibadah. Saudara, walaupun anakmu masih kecil, bawa datang ibadah. Di sini nggak ada larangan untuk membawa anak-anak ibadah, ya. Oh, mereka nggak ngerti, bisa, ya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, anak-anak pun mengerti. Bahkan sejak dalam kandungan pun, waktu firman Tuhan disampaikan, anak-anak itu dengar, saudara. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan hal-hal seperti itu, ya. Jadi bisa aja mungkin ada anggota keluarga yang menghambat, bisa aja mungkin ada teman dalam pergaulan yang menghambat. Udah, nggak usah ibadah, minggu depan juga ada, ya. Kalau lu mau sama gua, udah, ayo malam minggu nih, kapan lagi? Ayo kita hang out. Nah, itu saudara, hati-hati, ya. Bisa aja keluarga atau teman itu menyandera kita, sehingga kita nggak bisa lagi datang ke rumah Tuhan, nggak bisa lagi beribadah, nggak bisa lagi melayani. Jangan, saudara, ya. Atau kebiasaan buruk, dosa, ini juga bisa menghambat kita, ya. Saya harapkan apapun yang menghambat kita di tahun 2023, minta supaya Tuhan Yesus memerdekakan kita, melepaskan segala sandera, belenggu, ikatan, ya, supaya bisa dilepaskan semua. Kesehatan kita bagaimana, ya? Apa yang dikatakan oleh Ayub, ya. Waktu iblis datang menghadap Tuhan, iblis lihat nggak Ayub? Tentu aja Tuhan pagari miliknya, maka dia setia, dia beribadah kepada Tuhan. Coba Tuhan jangan pagarin. Akhirnya Tuhan, oke, kita tes. Nah, nggak ada lagi pagar Tuhan. Iblis ambil apa yang menjadi kepunyaan Ayub, hartanya, unta, kambing, domba, keledai betina, anak, 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, semua diambil, habis semua, ya. Tapi Ayub masih tetap setia, tetap taat, ya. Nggak mengutuk Tuhan, padahal iblis pikir kalau pagar dari Tuhan diangkat, pasti, ya, Ayub ini akan mengutuk Tuhan. Iblis maunya mengutuk, saudara. Kemudian iblis naik lagi, ya,
Kali kedua tanya lagi sama Tuhan, Iblis, lihat nggak Ayub yang begitu setia, saleh, jujur, takut akan Tuhan? Wah, tentu aja. Tuhan kan masih kasih kesehatan. Coba sekarang Tuhan jamah. Coba sekarang Tuhan jamah kulitnya, tulangnya. Pasti Ayub akan mengutuki Tuhan. Ceritanya gimana tuh? Bener nggak Ayub mengutuki Tuhan? Setelah dari telapak kaki sampai batu kepalanya, sampai batok kepalanya ditimpa barah yang begitu menjijikkan, ya, sampai nggak bisa pakai kuku lagi, tapi mesti pakai beling untuk menggaruk. Apakah dalam kondisi seperti itu Ayub tinggalkan Tuhan? Tuhan, aku nggak mau lagi, aku kapok, Tuhan iring Engkau. Ya, penyakit itu, gangguan kesehatan itu tidak menyandera Ayub, karena dia katakan, kamu seperti perempuan kepada istrinya, hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Ya, kamu seperti perempuan. Saudara yang mengatakan, ya, bukan saya. Iya, ya seperti itu, ya. Seperti perempuan yang nggak waras, ya. Seperti perempuan yang, aduh gimana, ya. Dalam hal semuanya itu Ayub tidak bersalah dengan ucapan bibirnya, ya. Ayub tidak tersandera, ya. Kesehatan boleh terganggu, Ayub tidak tersandera, tidak terikat, dia tetap bebas, ya. Pernah dibuat drama, ya, Ayub, ya, oleh gereja kita di sini. Pernah, ya. Siapa yang jadi Ayub? Apakah itu bikin boroknya gimana, ya, bikin barahnya gimana, ya? Waktu itu saya kurang perhatikan tuh. Bikin apa? Luka-lukanya gimana? Ya, jijik, ya. Dikasih bau enggak? Dikasih bau enggak? Ya drama yang enggak lah, ya. Masih tampilannya masih bagus, ya. Teman-temannya mau menghibur, datang Elifas, Bildad, Sofar. Kesian lo Ayub, yuk kita besuk, kita datangi, kita kasih kekuatan, ya, supaya Ayub enggak sedih, supaya Ayub enggak enggak merasa sendirian. Bagus, saudara, ya. Hendaklah kamu saling bertolongan satu dengan yang lain, saling dukung, saling mendoakan. Bagus. Elifas, Bildad, Sofar datang, lihat dari jauh, nggak kenalin Ayub, serem, sedih, menderita. Udahlah, kita nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah nanya. Itu sakitnya kenapa sih? Kalau kita besuk orang sakit, kita seringnya kan nanya, kenapa? Kok kamu tergeletak, habis operasi kok tulang kamu bisa patah? Gimana sih ceritanya? Gimana kok kamu bisa ditimpa oleh penyakit itu? Kan sering kali gitu, ya. Kalau ini sahabatnya Ayub nggak ngomong begitu. Dia berempati, bela sungkawa. Udah dah, kita duduk sama-sama sama Ayub di tanah, ya. Kita nggak usah nanya-nanya. Kita duduk, kita doa sama-sama, 7 hari 7 malam bersama-sama dengan Ayub. Jadi nggak nanya-nanya, kenapa lu Yub? Ya, ada yang salah kali Yub, kamu Yub. Ya bagus, 7 hari itu bagus, tapi setelah lewat 7 hari, mulai deh, Yub, kamu kenapa sih Yub? Kena masalah seperti ini nggak pernah kejadian nih Yub. Orang yang kena barah, busuk, bau, dari telapak kaki sampai batu kepala, sampai batok kepalanya. Jangan-jangan kamu, mulai dah, ya. Tapi Ayub tetap bertahan, ya. Di dalam pasal ke-42 dikatakan bahwa Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Malah sahabat Ayub yang harus datang kepada Ayub minta maaf, ya. Kalau nggak minta maaf, nanti Tuhan hajar, ya. Tuhan nggak ampuni, ya. Setelah Ayub mengampuni sahabatnya, baru itu ada perkenanan Tuhan untuk Elifas, Bildad, dan Sofar, ya. Yang kedua, ya, Ayub. Yang kedua, perempuan yang mengalami pendarahan. Saudara, berapa tahun perempuan ini mengalami pendarahan? 12 tahun, ya. Mungkin ibu-ibu, ya,
kalau saatnya datang haid, ya itu berapa hari, seminggu, 3 hari, itu rasanya nggak enak. Nah ini kalau sampai 12 tahun gimana rasanya, ya? Harta bendanya, uangnya udah habis buat berobat. Apakah si perempuan yang mengalami pendarahan ini tersandera oleh penyakitnya, oleh gangguan kesehatannya? Kira-kira dia tersandera enggak? Ya percuma aja diobatin. Saya ini 12 tahun loh, bukan cuma baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya ini sakit udah 12 tahun, ya. Saya udah ke tabib A, tabib C, tabib Z, itu nggak sembuh. Malah penyakit saya makin tambah parah, ya. Apa dia ngomong begitu? Ya, udahlah, nggak usah. Siapa sih Yesus? Ya. Tapi dia tidak tersandera. Waktu dia dengar kabar tentang Yesus, ya, dia datang. Dia percaya kalau asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia tidak tersandera, ya. Bagaimana saudara sekali yang hadir, bagaimana Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah pernah tersandera dengan sakit penyakit? Tersandera dalam hal kesehatan? Seharusnya kita mencontoh perempuan yang mengalami pendarahan ini, ya. Uang habis buat berobat, enggak kunjung sembuh, malah makin parah, tapi dia tetap punya keyakinan, asal saja aku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dia tidak tersandera, saudara. Ada orang yang tersandera, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bandung, ada yang ya udah sakit, gimana gitu loh. Udah nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung sembuh, akhirnya ya udahlah, mati aja dah, ya. Jangan, saudara, ya. Akhirnya dia lewat, ya. Tapi kalau perempuan yang mengalami pendarahan ini sembuh, ya, karena dia tidak tersandera, ya. Kita pernah dengar seorang guru sekolah minggu senior, kakinya boleh nggak berfungsi, dia pakai kursi roda, tapi tangannya, otaknya, matanya, mulutnya, ya, tidak tersandera, saudara, ya. Sehingga dia masih bisa membuat alat-alat peraga sekolah minggu, ya, walaupun kakinya lemah. Saudara pernah kenal ya dengan orang yang saya maksud, ya. Itu luar biasa, saudara. Apapun tidak akan menyandera aku kalau aku tetap beriman kepada Yesus. Aku tahu kalau anak memerdekakan aku pun sungguh-sungguh merdeka. Oke, di kursi roda, oke, tapi aku masih bisa berkarya, ya. Saudara jangan membatasi, ya. Jangan sekali-sekali aku sakit, aku lemah, jangan, saudara, ya. Ya itu. Kemudian kita juga melihat Paulus. Yang ketiga, contoh Paulus. Paulus diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Supaya aku jangan memegahkan diri, kata Paulus, maka diberi duri dalam daging. Sudah beberapa kali aku minta kepada Tuhan supaya supaya sudah 3 kali aku minta berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi kata Tuhan, cukup kasih karunia kepadamu, sebab dalam kelemahan Paulus, maka kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ada duri dalam daging, nggak enak, ya, bergerak aja nggak enak, ya. Kata Tuhan cukup, udah 3 kali. Tuhan tolong dah, duri dalam dagingnya dicopot aja, dilepas aja, congkel aja durinya, ya. Tapi kata Tuhan cukup, sebab dalam kondisi engkau lemah, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Engkau tidak akan menjadi tinggi hati, engkau tidak akan menjadi sombong, ya. Paulus mengerti, ya, sehingga dia bisa bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Paulus percaya gitu loh,
bahwa dia bisa menanggung duri dalam daging, ya, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, kuasa Tuhan akan sempurna saat dia ada dalam lemah. Ya, jangan kali kita, Tuhan, sehat dulu Tuhan, baru aku bisa melayani Engkau. Diberkati dulu Tuhan, baru aku bisa melayani Engkau. Aku lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, setia kalau penyakit ini lepas. Paulus nggak pernah ngomong begitu, ya. Tapi dia percaya, ya. Segala perkara, sakit penyakit apapun, ya, dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi kita harus imani seperti itu, saudara. Ya, tadi kita sudah bicara masalah kesehatan, ya, barusan ya, Ayub, perempuan yang mengalami pendarahan, dan juga Paulus. Kita lihat hal yang kedua, saudara. Kira-kira apa yang bisa menyandera kita? Kira-kira apa? Ya, usia. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Pak Vitalis enggak tersandera dengan usia. Ada orang yang tersandera, udahlah saya udah tua, udah Pak Gembala, suruh aja yang muda-muda, saya sudah tua. Jangan Pak Gembala, ya, baik yang tua yang muda, ya, sama-sama melayani, ya. Jangan pernah berpikir sudah selesai. Anda akan selesai pada saat Anda menghadap Sang Pencipta, ya. Selama masih ada di dalam dunia, itu artinya belum selesai, masih lanjut, ya, masih lanjut. Kaleb usianya 85 tahun. Sudah 45 tahun waktu aku disuruh Musa mengintai. Kekuatanku masih sama saat itu. Akhirnya dia bilang sama Yosua, oke, kasih saya Hebron. Oh, Hebron itu banyak orang raksasanya. Enggak apa-apa, raksasa akan dilawan. Ya, kalau waktu yang lalu dia berhasil, maka setelah 45 tahun, usianya 85 tahun, dia tetap masih apa? Ada kekuatan di dalam Tuhan, ya. Usia Pak Vitalis berapa? Usia saya berapa? Usia Bapak Ibu berapa? Ya. Pak Vitalis sudah lewat usianya Kaleb belum? Udah, Pak. Usianya Pak Vitalis berapa sekarang? 83, ya. Kaleb 85, Pak, masih kuat, ya. Saya baru 60-an, ya. 60 lebih gitu maksudnya. Ya, jadi kita jangan merasa, udah, saya udah tua, udah, yang muda-muda aja. Jangan sekali-kali ngomong begitu. Itu kalau kita ngomong begitu artinya kita tersandera oleh usia, ya. Kaleb tidak tersandera oleh usianya, ya. Daud udah perang, banyak musuh-musuh dikalahkan, orang Amalek, orang Filistin, orang apalagi sebutin, orang Midian, ya. Banyak yang dikalahkan oleh Daud, ya. Usianya udah tua. Terus Tuhan bilang, Daud, bukan kamu yang akan membangun rumah Tuhan, tapi anakmu Salomo, ya. Gimana, saudara, kalau dengar seperti itu? Kita pikir, udahlah, iya benar juga Tuhan, saya udah capek, ya kan, udah tua, ya. Sebentar lagi udah dipanggil Tuhan. Udah dah, nggak usah. Biar si Salomo aja yang melanjutkan. Saya nggak usah lagi berbuat apa-apa. Bener nggak? Si Daud nggak berbuat apa-apa. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Tawari 22 ayat 8 sampai dengan ayat ya. Kita baca di sini. Ya, Daud nggak seperti itu, ya. 1 Tawari pasal 22 ayat 5, ya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa, ya, besarnya, sehingga menjadi kenamaan, ya, dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati, ya, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Dia membuat persediaan yang sangat banyak. Jadi dia nggak berpikir, udah itu urusan Salomo. Tuhan bilang
tangan saya berlumuran darah, banyak darah yang saya tumpahkan dalam peperangan. Ya, Tuhan maunya Salomo, ya udah stop sampai di situ. Enggak, saudara, enggak stop. Ya, dia bilang anakku Salomo itu masih muda, belum berpengalaman. Ya, saya nih yang udah tua lebih berpengalaman. Ya, nah pengalaman saya itu saya manfaatkan buat si Salomo. Nah, bagaimana kita? Apa kita pikir udahlah, anak-anak udah gede, udah rumah tangga, udah urus saja sendiri-sendiri? Kan nggak seperti itu ya. Seharusnya kan kita bisa berbagi dengan mereka, kita bisa menopang mereka, kita tetap kita tetap melanjutkan peran kita, jangan sampai stop. Ya, Daud melanjutkan perannya, panggil Salomo, kasih tahu, bla 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 bla, ya, kasih tahu, ya. Kalau kita baca di dalam ayat-ayatnya itu panjang saudara ceritanya, ya. Jadi Daud sampaikan ayat ke-14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahinya lagi. Ya. Jadi panggil Salomo, kasih arahan, ya, bekali Salomo, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya, harus tetap ikut Tuhan. Engkau akan berhasil kalau engkau ikut Tuhan. Kemudian buat rumah Tuhan, dia juga enggak terus cuma ngomong tapi enggak ada persiapan. Dia kasih, saudara. Kasihnya dalam kondisi apa? Kondisi makmur, tenang. Kondisinya dalam kondisi apa? Sesungguhnya sekalipun aku dalam kesusahan, aku menyediakan. Berapa yang disediakan? Enggak nanggung-nanggung, saudara. 3.400 ton emas. Saudara punya berapa emas di rumah? Pak Wayan punya berapa? Jangan Pak Wayan yang ini nih, yang banyak nih. Apa Pak Gembala yang punya BCA? Saudara? Tetangga saya yang punya emas 80 kilo. Ya, namanya Mas Slamet. Beratnya 80 kilo. Bukan itu, saudara. Bukan. Ya, Pak Vitalis berarti berapa? Cuma Pak Vitalis namanya bukan Mas Vitalis. Ya. Jadi si Daud menyiapkan emas itu dalam jumlah yang luar biasa, 3.400 ton. Bukan 3.400 gram. Ton, saudara. Ya. 100.000 talenta emas, ya. Jadi bukan main-main, dalam keadaan susah dia bilang. Nah, kemudian sampai di situ apa? Si Daud enggak, saudara. Dia tahu dia udah bekali, persediaannya ada, panggil pembesar-pembesar yang ada di Israel, di Yehuda pada waktu itu, ya. Semua, pokoknya di wilayah kerajaan, ya, dipanggil. Kalau kerajaan itu sudah bersatu, ya semua dipanggil, ya. Jadi bukan hanya di Yehuda, tapi semua di Samaria, ya semua pokoknya dipanggil, yang termasuk wilayah kerajaan. Pembesar-pembesarnya dipanggil. Sekarang kan kita udah dikasih keamanan nih, kita kan mau bangun nih rumah Tuhan, bantu Salomo, ya. Jangan sampai ada yang nggak bantu. Ayo bantu, kita gotong royong. Kira-kira begitu disampaikan oleh Daud, ya. Jadi walaupun Daud sudah tua, sudah mau masuk, sebentar lagi masuk ke liang kubur, ya, sebentar lagi mati, sebentar lagi meninggal, tapi tetap dia berkarya, ya. Jadi usia itu tidak membatasi untuk kita berkarya di dalam Tuhan, ya, Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, ya, semua. Amin, ya. Amin. Amin, ya.
Jadi jangan kali. Nah, sekarang Paulus, ya. Paulus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Filemon 1 ayat 9, ya. Ya, Paulus katakan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara, Paulus ini sekarang bukan kayak Daud ya. Kalau Daud kan tua, tapi kan ada di istana, ya. Kalau Paulus udah tua dan di mana tempatnya? Di penjara, ya. Kira-kira kalau udah tua di penjara mau ngapain, saudara? Ya, waduh, udah tua nih di penjara. Jangan-jangan bisa meninggal dalam penjara. Belum sempat keluar dari penjara udah meninggal dalam penjara, ya. Tapi Paulus pikirannya itu enggak terpenjara, ya. Pikirannya tuh enggak menjadi tua, ya. Fisik boleh tua, tapi semangat muda, semangat untuk memberitakan Injil, ya. Itu yang tertanam di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia bilang, ya kalau saya mati itu adalah satu keuntungan. Kalau saya masih hidup, diberi nafas oleh Tuhan, maka saya akan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kalau aku hidup, biarlah aku hidup untuk Kristus. Kalau aku sudah sampai saatnya aku dipanggil Tuhan, itu adalah suatu keuntungan, ya. Jadi nggak ada masalah buat Paulus, baik tua, baik dipenjarakan masih bisa menginjil, saudara, masih bisa nulis surat ke jemaat-jemaat yang ada yang pernah dia layani, ya. Jadi jangan sampai usia kita itu menyandera kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Pak Gembala, udah dah, saya udah berapa? 83 ya Pak ya. Jadi Pak Vitalis maju, yang lain juga, ya. Yang kepala 8 maju terus, yang kepala 7 maju terus, yang kepala 6 maju terus, apalagi yang kepala 5 dan di bawah, ya. Itu tenaganya masih full, ya. Puji Tuhan, ya. Saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Usia itu tidak boleh menyandera kita. Lihat contoh-contoh yang ada. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang bisa menyandera kita? Kira-kira apalagi yang bisa menyandera kita? Ya, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Sorry, saya nggak bisa nih WL, nggak bisa latihan karena ada pekerjaan. Itu kan yang seringkali begitu ya. Akhirnya ganti orang. Ya di sini nggak ada yang begitu. Di gereja sana yang ada begitu. Ya, karena sibuk bekerja udah. Ada jemaat yang karena pekerjaan dikasih tahu oleh gembala, Pak, minggu ini ibadah ya. Ya, datang besuk gembala, Pak, minggu ini datang ibadah. Soalnya jemaat ini udah 3 minggu gak ibadah, repot nih urusannya. Nah, ya, jadi gembala ya datang besuk, kasih tahu harus ibadah. Nyautnya apa, saudara? Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau saya nggak kerja, siapa yang kasih makan keluarga saya? Widih, nyautinnya begitu. Kira-kira di sini ada yang begitu nggak? Nggak ada, baik-baik ya semuanya. Baik-baik semua di sini jemaat, enak, ya. Nah di sono ada yang begitu, saudara. Dikasih undangan untuk komisi pria. Pak hadir ya Pak ya. Bapak kan pria, hadir dong. Saya nggak butuh. Yang ngasih undangan sampai bengong, saudara. Bapak ini sangar banget, ya. Saya nggak butuh katanya. Nah, saudara, akhirnya jadinya apa, saudara? Memang saat-saat dia bekerja, dia berusaha, maju dia. Kalau saudara rajin, bagus, diberkati Tuhan, ya puji Tuhan, bagus, ya. Tapi jangan sampai saudara meninggalkan. Jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan ikut-ikutan seperti itu, ya. Akhirnya kejadiannya, rumah tangganya kacau. Waktu dia meninggal ya keluarganya udah nggak tahu kemana. Ya, itu jangan seperti itu, karena dia mengalahkan pekerjaannya. Pekerjaannya itu udah di atas segala-galanya. Jangan, ya. Yang harus ditinggikan, dimuliakan adalah Tuhan, ya. Mungkin juga
keuangan kita, ekonomi kita, atau mungkin usaha bisnis kita. Ya. Pas hari Minggu, pas lagi rame-ramenya, saudara, gimana, saudara? Ya, itu jangan, saudara, ya. Ya. Ia bersyukur ada jemaat yang bisa mengatur. Walaupun hari Minggu, udah saya ibadah dulu. Nanti habis ibadah baru saya buka toko. Ya. Itu jadi pembelinya, konsumennya tahu, oh ibu ini, bapak ini kalau hari Minggu dia kebaktian dulu. Kita jangan datang jam 10, jangan datang jam 12, nanti aja. Siang jam 1, jam 2 baru kita datang, dia udah buka tokonya. Itu Tuhan bisa atur, saudara. Ya, jadi jangan engkau takut, ya. Jangan engkau takut. Aduh, nanti toko sebelah pindah ada langganannya ke toko sebelah. Enggak, saudara. Ya. Rezekimu, berkatmu enggak akan tertukar. Kalau engkau tetap mau iring Tuhan, kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, engkau mendahulukan, engkau tidak tersandera oleh ekonomi, oleh keuangan, oleh pekerjaan, oleh usaha bisnis, ya, jangan sampai tersandera. Kita baca saja di sini janda di Sarfat, ya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang keberapa? 1 Raja-Raja 17 ayat 16, ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi waktu si janda di Sarfat ini diminta, buatkan dulu roti bundar kecil untuk aku, ya. Padahal janda di Sarfat itu udah bilang, aku ini lagi nyari kayu, 2-3 kayu bakar, tepungnya tinggal segenggam, sedikit minyak di buli-buli, aku buat roti untuk anakku, kami berdua makan lalu mati. Ya. Apakah si janda di Sarfat ini cuma sampai situ? Buat sebentar, habis makan mati. Ya. Kalau dia berpikir seperti itu, dia nggak melakukan tindakan iman, dia nggak melakukan langkah iman, dia cuma sampai di situ. Kalau aku buat anakku berdua, habis makan mati. Kalau dia cuma sampai di situ, artinya dia tersandera. Tapi dia nggak tersandera, loh, saudara. Waktu Elia bilang, buat dahulu bagi aku yang kecil aja, baru kemudian engkau buat keluargamu, buat engkau dan anakmu, ya. Jadi waktu janda ini mendahulukan apa yang diminta oleh abdi Allah, seperti yang kita sudah baca tadi, apa yang terjadi, ya? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikan, ya. Jadi kadang-kadang kita terbatas, ya. Wah, lagi kanker nih, kantong lagi kering, ya. Dompetnya lagi tipis nih Pak Gembala, setipis kartu ATM. Ya, mana bisa Pak Gembala? Saya disuruh nyumbang, disuruh bawa persembahan, lebih-lebih bawa persepuluhan, nggak cukup Pak Gembala buat kami. Ya, jangan seperti itu, saudara, ya. Jadi janda di Sarfat ini bertindak dalam tindakan iman. Dia tidak tersandera oleh ekonominya, ya. Itu hasilnya, ya. Kemudian kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi nggak apa-apa, sekalipun aku baru di PHK, sekalipun aku belum punya pekerjaan,
sekalipun dompetnya setipis kartu ATM, ya. Saudara bisa katakan sekalipun, tapi aku tetap akan memuji Tuhan. Aku tetap akan beria-ria dalam Tuhan. Sekalipun ini bawa pulang nih dari pasar masih banyak nih jualannya nih, nggak habis, tapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan tetap mengucap syukur, berterima kasih di dalam Tuhan, ya. Jadi nggak tersandera oleh ekonomi, oleh keuangan, oleh pekerjaan, oleh usaha bisnis, ya. Yang ketiga, ya, kita cepat saja. Di sini dikatakan Allah itu adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang boleh menjadi kebutuhan kita, ya. Filipi 4 ayat ke ayat ke-19, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kita jangan tersandera lagi. Apa yang boleh menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu. Saat aku berdoa, Tuhan menjawab. Saat aku menangis, Dia tahu. Dia tampung air mataku dalam kirbatnya. Apalagi yang kurang, saudara. Jadi jangan sampai kita tersandera. Kalau anak memerdekakan kita, kita benar-benar akan merdeka, bebas. Tidak ada lagi yang merintangi kita di tahun 2024, ya. Ini yang keempat, saudara. Keluarga atau teman. Ya seperti tadi saya bilang, bisa aja anak menyandera kita. Udah, anak saya kan baru lahir, Pak. Ya. Anakmu usia sebulan, bawa kemari, serahkan kepada Tuhan melalui gembala sidang yang ada, ya. Ajak dia mulai berbakti, dengar firman Tuhan, ya. Karena dari mulut anak-anak yang menyusu itu Allah menyediakan kekuatan untuk membungkam kekuatan lawan. Luar biasa anak-anak, ya. Saudara, janganlah kamu sesat, jangan tertipu, ya. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara berkenalan dengan seorang wanita, ya, pemuda-pemudi yang ada di sini, berkenalan dengan seorang pria atau wanita, ya. Nah, itu jangan sampai kita jadi budak cinta, jadi bucin. Ah, udahlah, ngapain sih ibadah-ibadah terus? Nah, jangan, saudara. Ya, sekali, dua kali, nanti saudara terjerat. Saudara nggak bisa lagi melayani Tuhan. Saudara nggak bisa lagi beribadah, ya. Kalau saudara beli apel ke tukang buah, ya, di pasar. Siapa nih yang suka ke pasar? Beli apel. Sudah, ini apelnya ya, beli 9, yang yang bagus. Oh, 9. Ini 9 nih kurang lebih 4 kilo nih. Apelnya cukup besar-besar, ya. Terus kemudian saudara bilang, saya mau beli juga apel yang busuk, 1 aja. Akhirnya si penjual apelnya bilang, nggak usah beli, Pak, ini bonus, Pak, saya kasih apel yang busuk. Nah, saudara terus bawa pulang. Saudara taruh di keranjang, di satu wadah. Apel yang bagus itu 9, apel yang busuk itu 1. Nggak banyak ya, 1 cuma, ya. Nah, kemudian 2-3 hari saudara lihat, amati, apa yang terjadi? Apakah apel yang busuk itu menjadi apel yang rusak itu menjadi apel yang bagus karena ke-9 apel yang bagus? Gimana, saudara? Yang jadi malah apel yang 9 itu jadi rusak juga, ya. Kalau saudara nggak percaya, ntar pulang ke rumah buktikan, ya. Jadi pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kalau keluarga kita menghambat kita, ya kita jangan sampai udahlah, betul juga nih, nggak usah ibadah. Jangan, saudara. Betul juga nih. Akhirnya kita tersandera. Ya, Tuhan nggak mau kita tersandera, ya. Tuhan nggak mau kita tersandera. Yang kelima, yang terakhir, itu bisa juga kebiasaan buruk kita
yang menyandera kita. Dosa, kebiasaan buruk itu apa aja, ya? Bisa aja rokok. Pak Sosiawan, nggak ada tertulis itu rokok di dalam Alkitab. Saya boleh terus merokok. Memang nggak ada, ya. Tidak tahukah kamu kalau tubuhmu itu bait Roh Kudus? Apa tubuh kita masukin asap rokok tiap hari, ya? Mengapa kamu membelanjakan sesuatu yang bukan uang? Sesuatu yang bukan roti. Nggak ngantuk nih ya. Mengapa kamu membelanjakan uangmu itu untuk sesuatu yang bukan roti, sesuatu yang nggak mengenyangkan, ya? Jadi kalau rokok menghambat, rokok menyandera, putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judi kan nggak ada di Alkitab, ya. Apalagi minuman keras. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah penuh dengan Roh Kudus, ya. Narkoba, nggak pernah disebut narkoba. Kemudian apa? Pornografi atau narkolema, narkotik lewat mata, ya. Ya. Ini bagus gambarnya, menarik, memberikan pengertian, sedap, bagus, gambarnya bagus. Ya, ada nggak yang punya gambar seperti itu di handphone? Kalau ada coba angkat handphonenya. Nanti kita injak sama-sama handphonenya. Sayang Pak, ini iPhone berapa? 13 ya? Yang baru iPhone berapa? Oh 15, saya ketinggalan zaman berarti. 15. Ini iPhone-nya iPhone 15. Jangan, ya. Injak gambarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Hapus, delete. Kalau perlu di format, kalau perlu di reset, factory reset, ya. Jadi nggak ada lagi nyimpan gambar-gambar seperti itu, ya. Nah, gimana kita mengatasi kebiasaan buruk atau dosa, ya? Gimana, ya? Kalau Yusuf lari dan tinggalkan, ya. Jadi Yusuf, ya, digoda oleh istrinya Potifar. Ayo, Pak Potifarnya lagi kerja, dia baru pulangnya jam 5 sore, ini baru jam 1, nggak apa-apa deh, sebentar aja. Nggak mau, saudara, ya. Sebab dia melihat dosa adalah dosa. Dosa akan berujung maut, ya. Dia nggak melihat lagi dosa itu sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian, enggak. Dia komitmen bahwa dosa adalah dosa. Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi dia tahu, bisa membedakan antara dosa, ya. Dosa adalah dosa. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke dalam kamar. Lari keluar, saudara, bukan lari ke dalam. Ya, jadi kalau ada sesuatu, ada dosa yang mengintimidasi saudara harus tinggalkan. Jangan malah lari ke dalam, itu malah mendekat. Harus lari keluar, tinggalkan. Ya, nggak ada cara lain untuk menghadapi dosa. Ya, kita nggak kuat. Kita masih ada di darah dan daging. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi harus tinggalkan. Ya, nggak apa-apa. Saya udah berhenti ngerokok. Ini teman-teman saya, teman-teman lama, teman-teman SMP, ini reuni. Mereka ngerokok nggak apa-apa. Saya kuat kok, ya. Roh yang ada di dalam saya lebih kuat daripada roh yang ada di dalam mereka. Saudara pakai firman Tuhan lagi. Nggak taunya, saudara tergoda. Jadi kok udah lama saya nggak ngerokok. Ini kayaknya baunya enak nih. Saudara tersandera lagi. Jangan. Sekali anak sudah memerdekakan, saudara jangan sampai tersandera lagi, ya. Ayat terakhir, saudara, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Allah adalah roh. Allah adalah roh, ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekarang masalahnya, masih ada enggak roh Allah dalam kehidupan kita? Masih ada enggak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau masih ada, ya berarti kita merdeka, kita tidak tersandera, ya. Jadi biarlah pada siang hari ini kita mau tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus terpelihara dengan baik, terpelihara dengan sempurna. Karena Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang kita peroleh dari Allah, Roh Kudus itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi kita tidak tersandera lagi, kita tidak terikat lagi, kita tidak terbelenggu lagi. Dengan apa? Ya dengan kesehatan kita, dengan usia kita, dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita, dengan usaha bisnis kita, dengan apa lagi? Dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita dalam pergaulan, dengan apa lagi? Dengan kejahatan kita, dengan kebiasaan buruk kita, dengan dosa kita, ya. Karena kita tahu hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita, hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu kalau saat siang hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali kami boleh diteguhkan bagaimana supaya kami tidak tersandera. Tuhan, kalau hari ini, siang hari ini Tuhan, ada yang masih tersandera Tuhan, ada yang masih terikat, ada yang masih terbelenggu, ada yang masih belum bebas. Tuhan tolong, lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah hidup kami bisa bebas, hidup kami tidak lagi tersandera. Tuhan tolong, Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak terus tinggal di dalam kelemahan kami, tapi kami bisa bangkit, kami bisa bergerak, kami bisa maju untuk melepas dari segala penyanderaan yang ada, baik oleh kesehatan kami, usia yang ada, untuk ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha bisnis, dan juga teman-teman ataupun dalam pergaulan keluarga yang ada. Tuhan tolong, bahkan kejahatan, dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, semua belenggu-belenggu penyanderaan itu kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus yang benar-benar ambil alih. Kami tahu kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada diam di dalam kehidupan kami, itulah yang memampukan kami, sehingga kami bisa menapak tahun 2024 dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih, pengembalaan di sini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini bisa berkembang maju seturut dengan rencana daripada Tuhan. Gembala sidang yang ada, staf penggembalaan yang ada, pelayan-pelayanmu, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan tolong di dalam tahun 2024, jemaatmu boleh semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Mereka boleh setia datang beribadah, mereka boleh setia ikut ibadah dalam aplikasi Zoom yang ada karena segala keterbatasan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih alasan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.